Sanctuary itu kan prinsipnya adalah tempat di mana kita berasa aman. Tempat where we feel secure about ourselves, about our lives. Kita mau Pak sekali lagi orang experience. Dia bisa duduk, nyaman ya, enak ya gitu Pak. Ada ruang transisi. Transisi sebelum masuk kamar tidur. Betul, dan juga ada dua privacy untuk dua kelompok. Supaya mereka tidak terganggu mainnya, dia pindahkan ke sini. Betul Pak. Yang memang bukan hanya sekedar verbalistik atau ucapan-ucapan yang dijanjikan oleh Pak Audi tadi. Akan tapi faktanya memang sesuatu yang indah yang bisa kita dapatkan. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapatkan. Iya, betul Bukan sekali. Betul Pak. Salam jumpa Sobat Iwa dengan saya. Dan barangkali Anda hari ini sudah punya rencana untuk pergi keluar rumah. Mudah-mudahan COVID semakin landai dan kita semuanya sehat sehingga kita bisa berkegiatan secara normal kembali. Kebetulan saya juga hari ini ada janji dengan sahabat saya Pak Audi. Beliau ngajak saya untuk coffee time. Dan dia tahu banget saya ini butuh refreshing. Butuh melihat suatu panorama yang indah, yang hijau dan yang keren. Yuk, saya mau jalan-jalan dulu ya. Tepatnya saat ini saya berada di sebuah kawasan hunian berkonsep Premium Resort Living by the Mountain, yaitu The Sanctuary Collection. Wah, di sini huniannya keren banget. Modelnya beda sekali dengan hunian yang biasa kita lihat. Lihat tuh, ya kan? Jendelanya, kacanya besar-besar dan seperti langsung berinteraksi dengan lingkungan di bagian outdoornya. Dan kalau kita lihat sekeliling ini seperti suasana di luar negeri. Keren banget, abis keren, parah, keren banget. Nah, ada lokasi seperti ini yang gak jauh dari Jakarta. Jadi penasaran kan? Nah, nanti kita tanya sama Pak Audi. Oke, saya jalan dulu. Sobat Iwa, saya masih ada di Sanctuary Collection dan kebetulan saat ini ada pameran classic car. Keren-keren. Wow. George. Pak Miing. Selamat siang. Pak Audi, apa kabar? Kabar baik Pak, sehat ya Pak ya? Sehat, harus sehat dong. Saya harus ngikutin Pak Audi dong. Badannya tambah oke. Wah, sehat semuanya, alhamdulillah. Puji Tuhan Pak. Mudah-mudahan kita sudah bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Iya. Soalnya saya dengar proyek jalan terus nih. Walaupun Harus, pandemi Pak. tapi ada bunyi-bunyi. Itu yang meyakinkan orang. Nyaman ya Pak Nyaman. ya? Merdu. Bagi developer di saat pandemi kalau ada bunyi keterak-keterok berarti proyek jalan. Artinya apa? Artinya tidak cuma jual gambar dan jual janji. Betul Pak, ini yang coba kita sampaikan kepada kita punya buyer pada saat mereka milih The Sanctuary Collection. Mereka bisa melihat progres pembangunannya dan juga apa material spesifik premium specification ini betul-betul bisa mereka rasain gitu Pak. Speknya sesuai dengan janji atau enggak gitu kan? Betul, dan yang paling penting Pak, experience-nya ini beda sekali. Kalau orang-orang sana bilang apa? Seeing is believing. Seeing is believing. What you see is what you get. Itu. Faktanya kita ngomong aja masih ketak-ketok gitu. Ya? Suara yang merdu Pak. Suara yang merdu. Kalau nggak ada suara palu nggak ada kerjaan berarti. Bahaya. Pak Audi, saya ingin tahu lebih jelas, lebih luas lagi tentang dari project The Sanctuary Collection ini. Kayak apa sih? Ya, jadi kan Pak Miing tadi udah lihat nih classic car show kita.
Izin saya ajak Pak Miing untuk ke dalam lihat master plan kita yuk. Itu yang saya mau. Ayo Pak, Ayo. mari Pak, silakan. Saya tuh udah penasaran dari kemarin-kemarin. Begitu Pak Audi bertelepon sama saya mau ngajak coffee time, saya bilang ini kesempatan untuk bisa lebih banyak tahu tentang Century Collection ini. Betul, karena saat ini Pak Sentul Selatan ini lagi hit sekali. Hit sekali. Kenapa? Karena udaranya, Betul. Dia punya fasilitas alamnya ini tuh yang sangat dekat dengan lokasi kita, Pak. Wow, ini yang disebut dengan The Century Collection. Betul sekali Pak Miing. Keren ya. Keren dong. Ini luasnya berapa sih Pak Audi? Total kita ini tahap pertama 25 Pak. Akan tetapi kita sekarang tahap pertama. Sekarang kita sudah jadi 75 hektar nih. Ini adalah the last piece of land di Sentral Sentul Selatan. Dan apalagi yang sudah ada? Sampurna Academy. Sampurna Academy di sini. Pusatnya Sampurna Academy International School, 10 hektar. Jadi notabene Sentul ini bukan villa. Kita bikin resort di tempat yang notabene-nya itu residential. Ini partner kita dari Singapura, Pak. Pertama itu adalah Perennial Holding Private Limited. Kedua itu adalah Cipta Harmoni Lestari. Ketiga itu adalah CNQC Realty. Mereka ini memang big player di Singapura. Tentunya dengan expertise mereka, kita punya kesempatan nih. Ya dalam perusahaan developer itu mereka punya pengalaman internasional lah paling tidak kan. Standarnya itu. Sanctuary itu kan prinsipnya adalah tempat di mana kita berasa aman. Tempat where we feel secure about ourselves, about our life. Dan sekali lagi notabene-nya ada residential di mana edukasi sudah lengkap, healthcare sudah dekat. Apalagi Ion, IKEA kan sudah grand opening. Artinya pusat-pusat perekonomian untuk kebutuhan keseharian cukup dekat. Sangat baik. Maka saya lebih penasaran rumah jadinya kayak apa sih? Ayo Pak, ayo. Ayo kita lihat. Mari. Ini memang rumah kayak rumah villa ya Pak ya? Betul Pak. Arsiteknya ini dari Singapura, ya? DP Architect. Mereka itu salah satu arsitek terbaik di Southeast Asia, Pak. Memang konsep yang diterapkan nih sesuai sama Sentul Selatan. Keren banget. Ayo Pak, silakan. Masih dikunci, silakan masuk. Udah nggak ada kuncinya ya Pak? Iya makanya saya lihat lubang-lubang kuncinya nggak ada nih. Waduh. Jadi memang semuanya udah pakai PIN Pak, ATM. Pakai izin. Jadi semuanya ini kita udah pakai Yale Pak, digital lock set. Welcome Pak Miing di show unit kita. Ini ya? Luar biasa ya Pak ya. Keren. Konsepnya ini kita buat nih Pak kayak penthouse apartment kita taruh di landed. Penthouse tapi di bawah landed. Jadi nanti unitnya ini. Sebentar, boleh duduk Pak? Silakan Pak. Nggak ada ini kan Pak. Kan biasanya kalau dilarang diduduki gitu. Kita mau Pak sekali lagi orang experience. Dia bisa duduk, nyaman ya, enak ya gitu Pak. Nah, yang spesial nih dapurnya nih Pak. Dapurnya. Ini sekarang kita di ruang tamu, lalu ini berdekatan sekali dengan ruang makan ya Pak Audi ya. Jadi kita konsepnya ini adalah connecting people Pak. Connecting people. Dari ruang makan. Ini ruang makan. Ruang makan. Pantry ini sudah termasuk. Termasuk ya? Sudah termasuk. Standarnya di sini, begini. Betul. Nah, contoh kayak dapur itu kita bikin tertutup ya Pak. Di dalam sana berarti dapur kotor ya Pak? Di dalam itu adalah service area untuk kamar pembantu dan kamar mandi pembantu. Nah, setelah kita lihat pantry sama dapur, kita menuju ke kamar tidur. Tapi sebelumnya Pak, saya mau kasih lihat Bapak lagi nih. Ini ada bukan ruang, ini taman ya Pak? Inner court Pak. Wah? Inner court. Inner court. Jadi ada udara masuk ke sini mengalir kalau ada angin. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara tetap sehat ya. Betul. Nah, sekarang kita ke kamar tamu.
Ya, nah Ini kamar tidur tamu. tamu. Ya, Tidak terlalu besar, ya. tapi kelihatannya nyaman. Poinnya apa sih Pak? Biasanya developer itu membuat kamar mandi dalam untuk marketing. Marketing. Kalau ini kita memang dari segi fungsi dan tentunya premium ya Pak ya. Premium ya. Semua. Kelihatan speknya ya Pak ya. Kelihatan sekali Oke, Pak. kita lanjut Pak Odi. Silakan Pak. Wah, kita naik ke lantai 2 nih Pak Odi. Lantai 2 Pak Miing. Ya. Nah di lantai 2 ini kita full fokuskan untuk living area keluarga lah. Ruang keluarga, living Betul. area di sini ya. Ada ruang transisi. Transisi. Sebelum masuk kamar tidur. Betul, dan juga kalau misalkan di bawah ada tamu, anak-anak bisa main di sini. Bisa di sini. Jadi ada dua privacy untuk dua kelompok. Iya. Supaya dalam mereka satu tidak rumah. terganggu mainnya, dia pindahkan ke sini. Betul, Pak. Enak sekali. Nah, kalau ini kelihatannya kamar anak ya Pak Odi? Betul, Pak. Jadi kamar di unit kita semuanya ensuite bathroom. Ensuite bathroom. Kamar mandinya semua di dalam kamar, Pak. Nah, sekarang kita kemana nih Pak Odi? Ini ke kamar anak perempuan. Oh, yang tadi ya, kamar anak Laki-laki. Kalau anak perempuan, Pak, kamar mandinya lebih besar. Kalau perempuan. Lebih besar. Ini kamar mandi. Dan kamar mandinya tetap besar loh. Walaupun kamarnya mungil, tapi kamar mandinya besar. Yang bisa dilihat, Pak, ini adalah openingnya ini besar-besar, Pak. Opening ya. Jadi udah apa cahaya, Cahaya, view, dan sirkulasi udara, Pak. Ya. Dengan cahaya ini maka efisiensi pada energi, pada listrik. Dan sustainability Ya. very important saat ini, ya, Pak. Penting betul. Ini perlu dicatat Sobat Iwa. Suasana bukan hanya sekedar kamar untuk tidur, tapi juga suasana ketika dia bangun menikmati kamar yang begitu pencahayaannya bukan main. Dahsyat. Saya mau lihat masternya nih Pak. Iya. Kamar utamanya. Nah, ini kamar Ini masternya, Pak Miing. Kamar utama. Kamar utama. Headmaster. Betul. Jadi kamar utama ini memang ceilingnya kita bikin lebih tinggi. Oh, lebih tinggi ya. Dan tentunya fokusnya sama dia punya view. View. Keluar. View sentul, sirkulasi udara. Betul. Dengan mau bikin kayak gini, itu konsekuensinya kita harus pakai spek yang bagus. Betul. Yaitu YKK Nesta itu. Nesta ini biasa dipakai untuk high rise building, Pak. Nah, kalau ini ruang sebelah ini Nah, ini ruang belajar. ruang belajar ya. Saat ini kan work from home. Ya. Semua ini penting sekali. Space ini, Pak, Ya. benar-benar fungsional. Fungsional. Kita bikin mereka bisa kerja dari rumah, anak-anak pun bisa study belajar di sini, daring sementara di sini. nggak ganggu kegiatan di bawah. Betul. Dan yang spesial lagi, Ya. koneknya langsung ke balkon, Pak. Ke balkon ya. Ayo Pak, silakan. Oke, kita lihat. Kita dapat udara yang sejuk. Nah, pas keluar langsung kedengeran suara lagi. Dalam betul. sunyi. Sama ya. Ketebalannya lumayan Pak ya. Luar biasa, Pak. Kedap betul ya. Betul. Nah, Nah, ini kenapa Ya. kita pilih Sentul tuh Ya. seperti ini, Pak. Di Ya, situ Gunung Pangrango, di selatan Gunung Salak, Gunung Pak. Salak. Ada Gunung Pancar juga di sini. Gunung Pancar di timur, Pak. Ya. Nah, untuk Sobat Iwa, tadi ketika saya dan Pak Odi di dalam kamar, lalu ditutup kamarnya, gedak geduk, semua tukang bekerja tidak kedengaran. Sekarang kita bisa lihat view-nya dari sini, kita bisa melihat dan mereka sedang bekerja dan kita kedengaran betul. Artinya apa? Bahwa di dalam itu cukup aman dari suara bising dan lain sebagainya. Nyaman dah. Kita ke dalam lagi Pak Odi. Ayo. Ya. Pak Audi, Ya. saya betul-betul merasa puas diajak touring dari mulai suasana halaman masuk, kemudian sampai dengan melihat kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang sangat fungsional ini. Sekarang kita tinggal baru tahu bahwa konsepnya seperti ini, gitu. Biasanya kan saya suka dengar kalau orang developer itu jualan rumah, pokoknya lokasi terus. Saya pikir kalau cuma lokasi doang, bangunnya kapan? Jadi memang benar, Pak. Kalau menurut saya nih, Pak, ada 3 hal nih yang paling penting untuk properti ini. Ya. Lokasi, konsep. Lokasi, konsep.
Nah, ini panjang omongan nih. Sambil ngopi Gimana kita. kalau sambil ngopi seperti Ya, janji ayo, kemarin? Ayo, Oke. Pak. Ayo, Pak. Aduh, oke. Jadi juga saya ngopi sama Pak Udin nih. Kita nongkrong di Wah. Cipunas, Pak. Iya betul. Sekali-kali kita jadi burung. Burung di dalam sangkar. Tapi keren. Ya ini Wah. kita coba create Relax. experience ya, Pak. Betul, Ya. create experience dengan hijaunya dan lain Betul. sebagainya. Dek, saya kopi hitam ya? Oke, black coffee. Makasih ya. Kasih. Ya, suasananya nih yang tidak terbayar saya pikir dan tidak terbayangkan adalah bagaimana membangun sebuah community, membangun sebuah experience. Iya. Kalau pada umumnya kalau kita melihat advertensi atau promosi perusahaan-perusahaan developer itu kan selalu tekanannya lokasi. 3 kali nyebut lokasi. Terus konsepnya kayak apa sih gitu? Gimana yang tadi kita omongan di sana? Nah, jadi kalau kami meyakini, Pak, ada 3 aspek yang paling penting dalam properti. 3 ini aja. Pertama itu adalah lokasi makro, Lokasi makro, Betul. Yang umum. lokasi mikro, Mikro, dengan konsep dari proyek itu sendiri tentunya. konsep proyek itu. Nah ini baru rasional masuk akal. Nah. Kalau lokasi doang semua nggak ada konsep gimana? Kita lihat lokasi makro ini, standing Sentul Selatan Ya. dibandingkan dengan Jabodetabek. Kalau misalkan Tangerang udah penuh banget, Pak. Padat. Kan? Untuk dapat suasana seperti ini, Bogor ini yang jarak tempuhnya cuma 50 menit dari Jakarta. Apalagi dengan perkembangan infrastrukturnya, Pak. Dan ini akan jadi janji betul-betul untuk dari segi investasinya itu. Kedua dari segi mikronya ini. Jadi makronya udah bagus nih. Mikronya kita pilih di mana nih? Kan ada Sentul Selatan, Sentul Barat, sama Sentul Timur. Ya kan, Pak? Sentul yang sudah jadi ini adalah Sentul Selatan. Dulunya kan ini dari banyak pengembang yang mengelola kawasan ini, menanam landscape-nya menjadi jadi. Untuk pohon-pohon jadi ini, Pak, 30 tahun, Pak, dari awal dulu. Nah, ini yang tidak dimiliki area Sentul lainnya. Ini yang membedakan betul-betul lokasi Sentul Selatan ini dengan yang lainnya. Ditambah lagi dengan perkembangan infrastruktur lagi nih. Bor Jakarta Bogor Auto Ring Road sudah jadi. Ion Mall sudah buka grand opening. IKEA, Pak. IKEA udah. Lifestyle ya. Betul. Nature-nya seperti apa? Betul. Curug Lui Hejo, Lui Liak, ada puluhan curug, Pak. Yang mana dari Sanctuary itu cuma 20 menit. Iya betul. Kita ada bikin paparan. Kita share nih. Di Sentul Selatan adalah satu-satunya tempat yang mana pagi-pagi nih bisa main sepeda. Nggak usah naik mobil lagi nih, main sepeda aja nih. Langsung keluar rumah main sepeda. Nggak usah ditaruh di bagasi dulu. Nggak usah lagi, nggak usah pagi-pagi. Langsung dinaikin. Langsung naikin, Pak. Habis itu pulang mampir ke Curug, Pak. Curug. Mampir ke Curug. Itu off-road ya sepedanya ya? Off-road udah, Pak. Mountain. Betul. Nah, habis itu setelah main sepeda ke Curug, kan pasti keringetan. Keringetan. Pulang dulu mandi. Mandi, habis itu gimana? Bisa makan siangnya di Ion nih. Makan ramen di Ion. Ya kan? Belanja di IKEA. Habis itu pulang lagi. Bisa ngerjain kerjaan di rumah. Malamnya janjian lagi nih. Nonton sama keluarga di Ion Mall. Tidak ada, Pak, tempat bisa seperti itu. Hanya di Sentul Selatan kita bisa mempunyai experience seperti ini. Satu area mikro yang dimana di situ one stop activity. Betul. Iya. Dan di situ pun sebelahnya ada masjid besar. Betul, Pak. Sambil ngopi ya, Pak Audi. Ayo, Pak, Udah silakan, mulai Pak. sejuk soalnya udara nih. Nah, inilah, Pak, Sentul. Oke. Saya mau kasih bayangan bagaimana Ilustrasi. sih suasana masuk ke Sanctuary Collection. Iya. Jadi pada saat di depan tuh kita ada main gate yang mana cukup megah gitu ya. Nah, setelah lewatin main gate itu akan disambut oleh Tabebuya Boulevard. Tabebuya Boulevard tuh kan bunga-bunganya bagus sekali ya. Row kita 28 meter, Pak Min. Nah, dari situ akan melewati satu sungai alami. Yang mana kita punya satu pulau yang kita fungsikan jadi main clubhouse kita.
Bayangkan, main clubhouse kita ukurannya satu pulau, Pak. Segede pulau, 1 hektar. Main clubhouse clubnya kita 1 hektar. Yang mana kita ada bikin kolam renang tentunya, gym. Dan sekarang nih yang lagi happening itu adalah mini theater. Mini teater. Kan kita sekarang suka sungkan. Jadi bukan ya. hanya sport ya, bukan hanya sport ya. Tapi entertainment, lifestyle untuk orang ke resort sama keluarga. 1 hektar itu. 1 hektar. Yang tadi saya omongin itu baru setengahnya aja nih, Sobat Iwa nih. Ya. Setengahnya lagi apa? Kita bikin area outdoor. Yang mana kita ada bikin bonfire, api unggun. Api unggun. Bukan hanya children playground, bukan hanya sport cup itu ya, sport park. Tapi kita bikin ada bonfire. Nah, apa ini yang kenapa bonfire ini kan sebenarnya sederhana sekali untuk dibikin. Ya. Tapi kita melihat ini value untuk keluarga ini sangat besar. Betul. Dari lokasinya bagus, dari konsepnya bagus, Ya. dari nilai investasinya pun akan tercipta secara organik. Di situ nilai investasinya Tercipta secara organik. Dia Organik, tumbuh dari Pak. situ sendiri. Betul. Kenapa nih memilih The Sanctuary Collection, Sobat Iwa? Pertama itu adalah dari lokasinya. Lokasinya. Baik makro dan mikronya ini sangat menjanjikan. Makro jaraknya dekat. Hanya 50 menit dari Jakarta. Dari pusat kota. Dan juga perkembangan untuk LRT sudah berjalan. Kedua ini adalah dari segi mikronya ini, fasilitas lifestyle, fasilitas alam, yang ini menjadi faktor positif sekali dari nilai investasi. Nah, yang ketiga adalah konsep. Konsep dari perkembangan The Sanctuary Collection ini memang sangat dipertimbangkan dengan baik dan juga dengan konsultan internasional seperti DPA, ICOM, PDW, sampai ke infrastrukturnya. Nah, apa sih? Apakah investasi ini hanya berupa material? Tidak. Ini yang uniknya. Investasi ini adalah investasi pakai. Yang mana orangnya ini, pembeli ini memang betul-betul ingin menikmati suasana ini untuk keluarga mereka. Sambil mereka berinvestasi dalam jangka panjang. Untuk memilih Sanctuary Collection, dan tadi dari perjalanan saya mengelilingi, lihat suasana, lalu melihat rumah contoh, dan touring dari ruang ke ruang, yang memang bukan hanya sekedar verbalistik atau ucapan-ucapan yang dijanjikan oleh Pak Audi tadi. Akan tapi faktanya memang sesuatu yang indah yang bisa kita dapatkan. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapatkan. Iya, betul Bukan sekali, main. betul Pak. Terima kasih Pak Audi. Ini Terima saya kasih sudah banyak. coffee time kita betul-betul, yang Aduh. beberapa waktu kita tertunda terus. Tapi sebelum ditutup, ini Pak Audi, barangkali Sobat Iwa ada yang ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi tentang The Sanctuary Collection ini. Iya, mudah sekali Sobat Iwa. Ketik The Sanctuary Collection Sentul Selatan di Google. Nah, jadi please Google us. Kita kebetulan tahun 2020 ada survei dari Indonesia Property. The Sanctuary Collection itu merupakan the most search keyword di Google Pak tahun kemarin. Di mana sih lokasi The Sanctuary Collection? Ketik di The Sanctuary Collection di Google Map. Semua pasti sampai Pak. Sudah tersedia. Tinggal klik, kita akan tahu tentang The Sanctuary Collection. Terima kasih Pak Audi. Sobat Iwa, saya mau lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Pak Audi. Kita sudah saksikan semuanya, tapi jangan lupa subscribe, like, and share di Iwa Property and Lifestyle YouTube channel. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Terima kasih. Ayo Pak.